Salam jumpa kembali dalam terang inspirasi Sabda Allah, Minggu 23 Juli 2023. Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia. Belajar untuk sabar dan bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, perumpamaan tentang gandum dan lalang dalam Injil hari ini sesungguhnya melukiskan kepada kita tentang realita kehidupan dunia yang harus dihadapi oleh manusia, yakni tentang yang baik dan yang jahat. Terkadang kita sulit membedakan antara yang baik dan yang jahat, karena mereka sering bersatu dan saling mempengaruhi untuk berjalan bersama-sama. Yang baik bisa mempengaruhi yang jahat agar bisa menjadi baik, dan yang jahat bisa juga mempengaruhi yang baik agar bisa menjadi jahat. Karena itu, melalui perumpamaan ini, kita juga diingatkan oleh Yesus untuk belajar lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi realita kehidupan dunia manusia tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan tidak pernah menaburkan benih yang buruk di ladang hati kita manusia. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa benih buruk yang adalah musuh Tuhan itu sendiri akan juga berjuang untuk menaburkan benih yang jahat di antara benih yang baik. Saudara-saudari, terkadang kita membiarkan benih yang baik dan yang jahat itu tumbuh bersamaan di dalam hidup kita, dan pada akhirnya menyulitkan orang lain untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Bukan tidak mungkin bahwa kita terkadang menyembunyikan tindakan kejahatan di balik kebaikan yang kita lakukan, hanya sekedar untuk membohongi orang lain. Gandum dan lalang adalah dua realita kehidupan manusia akan yang baik dan yang jahat, yang sesungguhnya mengajak kita untuk belajar lebih bersikap sabar dan bijaksana di dalam menghadapinya. Yesus hari ini menasihatkan kita agar membiarkan gandum dan lalang itu bertumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, lalang akan dikumpulkan dan diikat berberkas-berkas untuk dibakar, tetapi gandum dikumpulkan ke dalam lumbungnya. Inilah sikap sabar dan bijaksananya seorang Yesus di dalam menghadapi realita kehidupan kita manusia tentang yang baik dan yang jahat. Sikap kesabaran Yesus telah memberikan kita waktu untuk bertobat tanpa harus cepat-cepat menghukum dan mengadili. Tuhan telah memberikan kita begitu banyak waktu untuk bertobat, agar segala hal yang jahat itu disingkirkan dan dijauhkan dari hidup kita. Namun, apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat, yakni berubah dari sikap hidup kita yang jahat kepada yang baik? Saudara-saudari, kita terkadang tidak sabar dan bijaksana seperti Yesus di dalam menghadapi realita kebaikan dan kejahatan manusia. Terkadang kita cepat menghukum dan mengadili kebaikan dan kejahatan manusia tanpa mau mendengarkan mereka. Terkadang kita lebih cepat membenarkan diri, lalu menutup mata untuk melihat kelemahan dan kekurangan diri. Terkadang kita juga lebih cepat mempersalahkan kebaikan orang lain, tanpa pernah mempersalahkan dan mempersoalkan kekurangan dan kelemahan diri. Saudara-saudari, hari Minggu ini sesungguhnya menjadi momen berahmat bagi kita untuk mengenang dan menghadirkan kembali nasihat-nasihat bijak yang berguna yang pernah orang tua, kakek dan nenek kita sampaikan kepada kita ketika kita hidup bersama mereka. Bisa jadi ada di antara kita yang tidak punya pengalaman yang menyenangkan dengan mereka karena pernah ditegur atau dimarahi. Apapun kelemahan dan kekurangan mereka, tetapi kita patut bersyukur bahwa melalui mereka
kita telah dihadirkan di dunia ini. Mari dengan merayakan Hari Orang Tua, kakek dan nenek sedunia ini, kita diajak untuk belajar lebih sabar dan bijaksana. Kita sabar dan bijaksana di dalam melayani mereka di hari usia tua mereka, tanpa harus cepat menghukum dan mengadili dengan perkataan dan perbuatan kita yang tidak menyenangkan dan mendamaikan mereka. Semoga di Hari Orang Tua, kakek dan nenek sedunia yang kita rayakan pada hari ini lebih menyadarkan kita akan peran penting mereka atas hidup dan iman kita, sembari kita tetap terus mendoakan mereka agar selalu hidup sehat, hidup damai dan bahagia. Selain itu, di Hari Orang Tua, nenek dan kakek sedunia ini, semoga mereka pun semakin menyadari akan peran penting mereka dan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka. Tuhan memberkati kita sekalian, dan selamat Hari Orang Tua, kakek dan nenek sedunia. Amin.